Tapi asal tahu aja, jadi tukang ojek itu kagak seenak yang di bayangan Mas Udin. Udin ngebayangin, kalau dia punya motor, dia bisa jadi tukang ojek kayak Udin ojek. Kagak perlu ada majikan yang jadi was-was lantaran dia bekas narapidana. Dia cuman tinggal nongkrong di pinggir jalan. Ada calon penumpang, berunding harga, langsung ngantar ke tujuan. Kagak perlu ngebahas kalau dia pernah ngedekam di penjara. Udin yang kerjanya jadi tukang ojek tah? Iya. Masih. Siang itu panasnya bukan kepalang. Udin ojek lagi nunggu penumpang. Ceritanya udah ganti, bukan Udin Bui lagi. Kagak, tetap Udin Bui. Udin yang baru pulang dari tempat Jayus kelihatan lesu. Dari mana Mas Udin? Kerja. Sekarang udah kerja. Iya. Kerja di mana? Udin cerita kalau hari ini sebetulnya hari pertama dia kerja, tapi sekaligus hari terakhirnya. Udin disodorin gaji yang sekaligus pesangonnya. Udin diberhentiin dari kerjaannya. Pesangonnya berapa? Kagak tahu. Soalnya sama Udin kagak diterima. Kenapa? Udin kan belum kerja, jadi merasa kagak berhak menerimanya. Ya, rezeki ditampik. Miskin belagu. Saya kerja sama Om sendiri. Saudara dari istri. Dia anggota DPRD. Alasan kenapa dia berhentiin saya, katanya masa pejabat supirnya penjahat. Kalau Bang Udin sih enak, gak bakal ada yang mecat. Yah, seenak-enaknya tukang ojek Mas Udin. Kalau saya punya motor, daripada susah nyari kerja kesana kemari, mendingan jadi tukang ojek kayak Bang Udin. Tapi asal tahu aja, jadi tukang ojek itu kagak seenak yang di bayangan Mas Udin. Udin ngebayangin, kalau dia punya motor, dia bisa jadi tukang ojek kayak Udin ojek. Kagak perlu ada majikan yang jadi was-was lantaran dia bekas narapidana. Dia cuman tinggal nongkrong di pinggir jalan. Ada calon penumpang, berunding harga, langsung ngantar ke tujuan. Kagak perlu ngebahas kalau dia pernah ngedekam di penjara. Kenapa nggak beli motor aja? Duit dari mana? Buat makan aja ngandelin lebihan bininya jualan gado-gado. Jadi orang nggak punya duit itu memang nggak enak ya? Yang banyak pengalaman kayak gitu kan elu. Kenapa nanya sama gua? Saya pulang dulu Bang Udin. Saya anterin Mas Udin. Gak usah Bang Udin. Oke deh Mas Udin. Mari Bang Udin. Ya Mas Udin. Ya. Jadi main udin-udinan. Itu baru Udin Bui sama Udin ojek. Coba kalau Udin Jangkung ikut nimbrung. Lebih seru lagi kalau teman saya ikut. Namanya Udin Perkutut. Apalagi kalau temen gue diajak, namanya Udin Pitak. Kamu ngeliatnya ke saya? Saya kan nggak pitak. Lagian nama lu juga bukan Udin, kira aja lu ah. Terus kenapa ngomongnya sambil ngeliat ke saya? Kan gue nimpalin omongan lu, Selamat. Kalau aja Sri kagak jualan gado-gado kayak gini, biar kata bukan Ramadan, keluarga Udin tiap hari pasti mesti puasa. Sepi banget. Budi lagi tidur, Neneknya, lagi di rumah kakak saya, Pak Sudin, kerja. baru pulang kerja Pak Sudin. Iya. Enak banget jam segini udah pulang kerja. Begitu yang beli gado-gado pulang, Sri masuk. Udin lagi duduk. Duduk di mana? Ya di kursi. Masa di meja? Maksud gue, di ruang tamu apa di mana? Kalau di WC, nggak duduk, jongkok. Diam loh. Kok udah pulang? Mas diberhentiin. Mas nabrak? Enggak, kerja aja belum. Terus kenapa diberhentiin? Kata Om Jayus, masa pejabat supirnya penjahat?
kenapa kemarin diterima? Kan Om Jayus sudah tahu kalau Mas pernah di penjara. Udin juga kagak tahu sebabnya kenapa. Yang dia tahu, sekarang dia kehilangan harapan buat gajian bulan depan. Padahal dia punya janji mau mulangin duit temennya yang dia pinjam buat bikin SIM. Terus sekarang apaan yang dikerjain Udin? Kagak ada. Kan Udin udah kagak kerja. Kakaknya Sri dateng. Jadi dia ini kakaknya Sri. Bukan dia yang lagi gue ceritain. Habis. Mau pesan lagi? Iya. Teh lagi? Jangan dong. Jus? Jangan yang dingin-dingin, yang panas aja. Kopi? Boleh. Kopi apa? Adanya kopi apa aja. Cepetan kalau mau mesen. Gue nungguin terusan ceritanya. Ntar dulu ah. Aslinya dari mana sih? Siapa? Saya? Iya. Apaan sih? Kok malah ngobrol? Emangnya kenapa? Jadi lama. Gue lagi nungguin terusan cerita Udin Bui. Kopi hitam aja. Kopi hitam aja? Iya. Tunggu. Tadi belum dijawab. Aslinya dari mana sih? Bandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok ada di rumah? Iya, Kok iya? emang iya. Kakaknya Sri bingung. Udin ada di rumah. Kenapa bingung? Kan biasa kalau orang ada di rumahnya. Masalahnya, kemarin dia nerima telepon dari Sri. Sri ngasih tahu kalau Udin diterima kerja jadi supir. Kan Udin udah diberhentiin. Nah itu, yang dia kagak tahu. Kalau alasannya itu, kenapa kemarin Om Jayus nerima saya jadi supir? Sri mana? Memangnya ada keperluan apa nanyain Sri? Bukan ada keperluan. Tadi kan Sri lagi sama Udin, kok sekarang kagak ada? Sri mana? Ada yang nyariin tuh? Kayaknya Mas Udin udah gak punya jalan. Sri barusan lagi ngambil minum dulu. Sri barusan lagi ngambil minum dulu. Lu kata gue budak. Yang bilang kamu budak itu siapa? Gue barusan dengar waktu dia ngomong. Dia tadi bilang, Sri barusan lagi ngambil minum dulu. Dia nggak bilang kamu budak. Lu Selamat. Saya juga nggak bilang kamu budak. Maksud gua kagak budak. Waktu dia bilang, Sri barusan lagi ngambil minum dulu. Gua denger. Jadi, lu kagak perlu ngasih tahu itu lagi ke gua. Udah. Dia udah tahu kalau Sri barusan lagi ngambil minum dulu. Dia barusan bilang sama saya begitu. Gue juga dengar tadi dia bilang begitu. Ya udah, sabar aja. Iya, Mbak. Kalau ibu nanya, nanti Mbak cerita apa ya? Kalau sampai ibu tahu, ibu bisa kayak kemarin lagi. Berhari-hari nggak berhenti-berhenti ngomongin kamu berdua. Ya udah, sabar aja. Dibalas sama Sri. Satu sama dah. Silakan. Terima kasih. Cepetan. Ntar dulu masih panas. Ya cepetan bikin kopinya, ceritanya. Tato. Kamu tadi jadi mampir ke Sri? Jadi, Si Udin kerja? enggak, ada di rumah. Loh, bukannya kerja jadi supirnya Jayus? Nggak jadi. Kayaknya Om Jayus berubah pikiran. Gara-gara Udin pernah masuk penjara? Kayaknya iya. Mulai dah.
emaknya Sri nyerocos lagi. Sampai kakaknya Sri pusing. Gue juga pusing kalau yang lu ceritain dia. Nanti malam Mas dapat jadwal ronda ya? Iya. Mas mau ronda? Enggak. Kenapa? Males. Daripada ronda, emang enakan kelonan sama istri. Persoalannya bukan itu. Kamu masih ingat apa kata Pak Sudirman waktu rapat penyusunan regu ronda? Yang Mas ceritain ke kamu. Masa maling jagain maling? Kan yang begitu cuma Pak Sudirman. Lagian gak enak. Soal ronda udah jadi kesepakatan warga. Itu udah jadi kewajiban. Jadi apa kagak? Ngapain? Ronda. Siapa? Udin. Udin kagak datang lagi. Naga-naganya sih enggak. Waduh, kenapa? Kalau cuma bertiga, nggak bisa main gaple. Orang-orang itu mau ronda, apa mau main gaple? Ronda sembari main gaple. Wah, nggak bener itu. Itu kan kata lu. Ronda, kalau nggak sembari gaple, jadinya suntuk. Kalau suntuk, jadinya ngantuk. Alasan aja. Tunggu. Apaan? Jadi ronda apa kagak? Jadi, yang kagak jadi main gaplenya. Yang gua tanyain bukan yang bertiga. Siapa? Udin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu yang gua mau tahu. Pakai bertele-tele, kagak langsung aja. Serah gua, kan gua yang cerita. Udah pas nih berempat, kita gaple. Gua enggak. Mana enak main gaple bertiga? Gua nggak bisa main gaple. Bisanya ngapain? Itu doang ya? Itu doang maksudnya apaan? Enggak. Dia maksudnya nyindir Udin. Iya. Kenapa kagak ditonjok aja congornya? Kalau kagak ada orang kayak lu, warga nggak perlu ronda.